Uang 390 itu tidak begitu besar. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak enak dalam pikirannya yang mendorong dia untuk melakukan satu gugatan. Dari kacamata hukum melihatnya juga seperti apa? Jadi begini, jadi proses perdata itu adalah uji material tentang satu gugatan yang dilayangkan oleh Mbak Guritno, Mbak Wulan Guritno. Tentunya di situ kita lihat peradilannya juga peradilan sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Karena materi yang dirugikan adalah paling di bawah 500 juta rupiah, sehingga peradilannya pun peradilan singkat. 25 hari prosesnya harus mendapat keputusan hakim. Jadi kalau tergugat tidak datang pada sidang pertama, tentunya ada pemanggilan tahap 2 secara patut. Dan apabila tahap 2 juga tidak hadir, maka pengadilan berhak menentukan putusan secara pestek, artinya tanpa harus dihadiri oleh si tergugat. Itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019. Jadi ya biarkan bergulir berjalan. Kemudian dari perspektif itu, kenapa digugat secara perdata? Tentu si penggugat dalam hal ini adalah Mbak Wulan Guritno lebih mengedepankan unsur kekeluargaan, unsur persuasif tentunya, dan menurut saya mungkin udah dilatar belakangin dengan persuasif sebelumnya. Apalagi hal itu terjadi kepada mantan kekasihnya, ya, mantan pacarnya, tentu dilakukan dengan cara baik-baik. Toh mungkin dulu saat memberikan juga dengan cara yang baik. Tinggal terpulang kepada kedua belah pihak memiliki kesadaran hukum yang tinggi, memiliki satu tanggung jawab. Kalau memang si tergugat, yaitu mantan pacarnya Mbak Wulan Guritno, merasa memang pernah berhutangnya, selesaikanlah secara kekeluargaan. Dan saya yakin proses ini berjalan dengan baik. Andai dalam panggilan kedua besok tanggal 29 sidangnya tidak hadir, maka hakim berhak memberikan satu keputusan tanpa dihadiri oleh si tergugat. Dalam arti ketika nanti Sabda tidak bisa membayar hutang tersebut, apakah rumah yang direnov itu bisa disita? Dan nah, bisa itu kemungkinan hukumnya lain lagi, tergantung si tergugat. Apakah mau menempuh jalur pidana, apakah mau melakukan penyitaan dan lain sebagainya, itu hal lain. Itu mungkin ada kriteria-kriteria atau langkah-langkah hukum berikutnya berdasarkan putusan hakim. Nanti kan kita belum tahu apa putusannya. Nah, setelah diputuskan oleh hakim apa yang menjadi gugatan Wulan Guritno, apakah dikabulkan ataukah ditolak, tentu harus didukung dengan alat bukti yang konkret dan meyakinkan hakim bahwasanya memang benar Mbak Wulan Guritno pernah memberikan satu talangan dana sebesar yang dimaksud, yaitu 396 juta rupiah. Itu harus bisa dibuktikan bahwasanya ada aliran dana kepada sang mantan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, ya mungkin akan ditolak oleh hakim. Tapi dari perspektif syarat pengajuan gugatan ke pengadilan itu harus minimal ada hal-hal yang bisa dibuktikan sebagai syarat formal. Tentunya berdasarkan analisis itu pasti Mbak Wulan Guritno punya bukti yang kuat sehingga dia melayangkan surat gugatan ke pengadilan tentang apakah itu pinjaman, apakah itu berbentuk utang piutang atau apa, apakah dulu prosesnya ada bujuk rayu, apakah ada janji-janji tertentu yang dilakukan oleh sang mantan. Juga hari ini kita nggak tahu, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kedua belah pihak yang bersangkutan antara Mbak Wulan Guritno dan mantan pacarnya.
Mungkin itu. Apakah bisa dicicil Prof apabila hakim mungkin memutuskan untuk membayar untuk mengganti? Saya rasa begini ya, bagi seorang Wulan Guritno uang 390 itu tidak begitu besar. Mungkin ada sesuatu hal yang nggak enak dalam pikirannya yang mendorong dia untuk melakukan satu gugatan. Mungkin ingin motivasinya bukan hanya ingin uang kembali atau apa, tapi ingin memberi pelajaran atau ingin memberikan efek jera. Kan kita nggak tahu motivasinya apa. Tapi menurut saya itu masalah dicicil atau tidak dicicil itu tentu bagaimana nanti putusan hakim dulu kita lihat. Kemudian apakah si penggugat dalam hal ini Mbak Wulan Guritno terima dengan putusan hakim atau dia akan menuntut pidana atau lain sebagainya, itu haknya ada di Mbak Wulan Guritno. Oke. Terima kasih Prof.